fardu zuhur. Ya, kemarin kita sudah mengaji tentang doa dibaca sesudah mengambil air sembahyang. Ternyata doanya panjang itu ya. Ya. Doanya panjang. Tapi kalau kita singkat aja kan. Allahumma ja'alni minat tawabina. Nah, sebelumnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi biasanya kita cuma singkat kan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dah selesai. Nah, ternyata kalau ibu-ibu mau yang panjang, lebih baik lagi kalau ibu menghafal yang sudah diajarkan di dalam kitab ini. Mulai dari syahadatnya panjang. Biasa kita asyhadu alla ilaha illallah, dia tambah di sini wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tambah di sini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau mau tambah ini lebih bagus lagi. Nah, kemudian lafaz azan sudah ya. Kemudian ini lafaz niat sembahyang fardu zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Dah. Jadi artinya aku sembahyang. Nampak ada tulisan miring di bawah? Itu terjemah Arab Melayunya. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dah, ini lafaz niat sembahyang fardu usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau ibu mau tambah di situ mustaqbilal kiblati di ujung. Ya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu mustaqbilal kiblati enggak wajib tengku, enggak wajib. Boleh ditambah, boleh enggak. Kalau ditambah lebih afdal, lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ini lafaz niat kalau sholat munfarid. Ini kalau lafaz niatnya sholat sendiri. Kalau imam adaan ganti imaman. Kalau makmum adaan ganti makmuman. Jadi jangan makmuman adaan lagi. Jangan kita katakan makmuman adaan lillahi ta'ala. Kalau makmuman adaannya dibuang. Adaan itu untuk munfarid, bukan berjamaah. Nah, dah. Jadi kalau kita niat usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Mana yang betul tuh? Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, atau usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Mana yang betul? Cukup. Nah, yang kedua tanpa menyebut adaan. Jadi kalau adaan pada waktu munfarid usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, gitu. Imaman begitu juga. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Kalau dia tambah adaan bagaimana? Boleh juga tapi terlalu panjang. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Panjang kali. Kakak, ibu. Kata orang kalau duduk di pintu kurang rezeki.
Kurang rezeki. Karena malaikat rahmat dia mau masuk pintu tuh nggak bisa. Oh, udah tutup pintu ini saya nggak masuk lagi katanya nih. Tapi kata Abu Dasa nggak apa-apa. Kalau saya malaikat nggak mau masuk, saya keluar, saya minta sama dia. Jadi berdebat Abu Syam Marfali dengan Abu Dasa Panteglima. Lebih tua Abu Dasa Panteglima daripada Abu Syam Marfali. Kata Abu Syam, haram hukumnya meletakkan foto dalam rumah, foto utuh. Foto utuh, mulai dari kepala sampai kaki nampak. Karena ada hadis, la'anallahu al-musawwir. La'anallahu la yadkhulul baita fihi suratu wal kalbu. Tidaklah masuk dalam rumah oleh malaikat rahmat di dalam rumah yang ada di dalam rumah itu dan surah, patung dan juga anjing. Jadi masuk malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung dan juga anjing. Jadi kata surah itu bisa maknanya surah itu gambar, bisa maknanya itu rupa, bentuk. Bentuk rupa manusia atau hewan dalam bentuk patung. Makanya dalam Islam itu haram membuat patung, yaitu hewan hidup. Ya kan? Di Abdia ada nggak gambar patung pahlawan Tuku Umar? Ada nggak? Patung Tuku Umar ada nggak di Aceh? Kenapa? Kenapa tidak ada Aceh? Karena haram. Kenapa nggak ada patung Cut Nyadin? Kenapa nggak ada patung Malahayati? Nggak ada patung Cik Ditiro? Kenapa nggak ada patung Sultan Iskandar Muda? Sebabnya karena di Aceh, berdasarkan Islam, hukum Islam. Maka di Aceh tidak akan kita dapati patung, walaupun orang itu sangat dihormati, pahlawan. Begitu juga ibu-ibu. Biasa kalau ibu-ibu masuk ke rumah orang-orang Islam, ada nggak patung dalam rumah? Ada nggak ibu-ibu? Kalau kita masuk ke rumah orang Nasrani, ada patung Yesus. Ya, kita masuk ke rumah orang Hindu, ada patung Brahma. Kita masuk ke rumah orang Buddha, ada kucing patungnya, ada juga patung Buddha. Ya. Tapi masuk ke rumah orang Islam kenapa nggak ada patung? Karena tadi itu hadis tadi itu, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya itu patung. Kalau boneka anak-anak. Ya. Jadi pernah Siti Aisyah itu menikah dengan Nabi kan kecil dia, masih anak-anak ya. Jadi Aisyah ini putri daripada Sayyidina Abu Bakar. Saat Abu Bakar memasuki rumah Aisyah, yang otomatis rumah Aisyah adalah rumah Rasulullah, karena suaminya Nabi kan, Nabi Muhammad. Ditegur oleh Abu Bakar, Aisyah, itu jangan ada boneka di dalam rumah Nabi, nggak boleh, karena boneka menyerupai makhluk hidup. Nabi dengar tuh apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada putrinya, yaitu Siti Aisyah, jangan ada boneka yang mirip bentuknya dengan makhluk hidup. Dengar Nabi, kata Nabi, enggak apa-apa Abu Bakar, karena itu bukan patung, itu mainan anak-anak. Jadi kalau hanya bentuk yang dibentuk berupa seperti makhluk hidup seperti manusia, seperti kuda, seperti burung, tapi itu mainan anak-anak, itu nggak ada masalah. Tapi kalau bukan mainan anak-anak bagaimana? Berarti haram hukumnya.
Gitu. Misal bapak-bapak beli asbak cantik di Jakarta, tapi di asbak itu ada bentuk patung kuda. Haram hukumnya. Gitu. Ada ibu-ibu beli cangkir, kemudian di gagangnya itu ada gambar burung elang. Ya, ada gambar burung elang, mirip dengan burung elang. Haram hukumnya. Karena bukan untuk mainan. Kan untuk minum tuh, tapi ada patungnya kan. Nah, kita belum hampir mau masuk ke situ nanti. Hampir mau masuk ke situ. Selesaikan gambar dulu patung ya. Ya, boleh, tapi jangan sempurna sekujur badannya. Kalau setengah badan boleh. Cuma kepala gajah nggak apa-apa. Tapi mulai dari kaki sampai kepala, bulunya utuh, itu. Nah, celengan ayam, mainan lah. Celengan ayam biasanya bisa jadi mainan ya, nggak jadi patung tuh. Iya, celengan ayam itu kayaknya mainan juga tuh, lebih ke arah mainan ya, karena lucu. Di anak biasa yang celengan ayam itu untuk anak-anak kan. Bapak-bapaknya mana ada mau beli celengan mainan untuk bapak-bapak di situ. Kan ada jual keramik gajah-gajah. Iya. Ya itulah masuk dalam patung juga itu. Karena bukan mainan. Ya. Ya. Kalau dikasih main sama anak-anak malah marah kita kan. Jangan mahal lagi itu. Pecah nanti. Itu mainan jilbab. Itu mainan jilbab, Mak. Enggak apa-apa tuh. Karena apa namanya mainan, enggak apa-apa. Seperti Aisyah pakai boneka, kayak boneka ya mirip mainan begitulah. Kalau anak-anak kita kan ada boneka panda, ada boneka beruang, ada boneka Upin Ipin, ya kan? Itu enggak apa-apa tuh. Karena diniatkan itu bukan berhala, bukan patung untuk sesembahan. Tapi itu dijadikan sebagai mainan anak-anak. Nah, maka patung-patung kalau dalam bentuk utuh di Aceh itu nggak ada satupun gitu. Maka diambil kesimpulan di Aceh ya menetapkan hukum Islam. Hadisnya tadi itu nggak akan masuk rahmat ke dalam satu rumah. Berarti kalau negeri itu di kampung itu ada patung, malaikat rahmat nggak datang ke patung tuh. Nah, yang kedua makna surah yang dimaksud situ bukan patung yang berbentuk, tapi bentuk maksud surah di situ artinya gambar. Jadi gambar, kalau ada gambar manusia di dalam rumah, maka malaikat rahmat nggak akan masuk. Nah itulah gambar tuh foto. Kalau zaman sekarang orang foto, nggak ada lagi orang melukis sedikit sekarang. Makanya kalau ada gambar foto ibu dengan suami di dalam rumah, nggak masuk malaikat rahmat gitu. Nah tunggu dulu, ini kan belum selesai pengajiannya, kan belum selesai. Tutup pintu juga tuh. Semoga nggak ada lagi kan malaikat rahmat, nanti kita jemput keluar, udah ditutup pintunya. Nah itu sajadah tuh dihampar aja tuh sajadah di sana. Biar orang kita lagi gara-gara ada ibu yang duduk situ tadi tuh, makanya kecantol masalah surah. Masalah malaikat tadi, bicara masalah malaikat rahmat nggak masuk ke dalam rumah tuh. Orang tua kita bilang kalau tutup pintu kan. Nah, pembahasan kita itu bukan karena itu sebenarnya. Ada malaikat nggak masuk ke dalam rumah itu bukan karena duduk depan pintu. Tapi malaikat nggak masuk itu karena memang di dalamnya itu ada gambar atau patung atau karena disebut dengan surah gambar itu pertama penafsiran ulama maksudnya patung. Yang kedua yang dimaksud dengan surah di situ bukan patung tapi gambar, lukisan. Jadi lukisan makhluk hidup, apakah binatang ataukah manusia, maka ada di dalam rumah kita, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Nah, oleh almarhum Abu Syam difahami umum gambar makhluk hidup apa saja, mau lengkap nggak lengkap, mau binatang atau manusia nggak boleh. Makanya Abu Syam nggak pernah kita lihat foto dia langsung. Ada fotonya tapi foto orang curi foto dia lagi nengok sana foto orang gitu. Jadi dia punya prinsip makna hadis itu
gambar, yaitu lukisan atau patung, termasuk foto. Nah, termasuk foto gitu. Maka foto itu hukumnya haram. Karena kenapa? Hadis tadi itu beliau artikan demikian. Nah, tapi ulama secara umum memahami bahwa yang diharamkan situ bukan foto, bukan surah maknanya gambar, artinya foto, tapi yang makna di situ artinya patung. Karena dikhawatirkan jadi berhala. Berhala. Karena patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung yang disembah pada masa Nabi belum berdakwah, itu memang berbentuk kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut gitu. Nah, itu disembah sama orang Arab pada masa jahiliyah. Maka makna yang difahami ulama mayoritas yang difahami itu patung, bukan gambar. Nah, yang kedua, difahami makna lukisan itu, kalau itu bukan maknanya patung tapi itu maknanya gambar, termasuk zaman sekarang ini adalah foto. Maknanya foto itu foto yang bagaimana yang malaikat tidak akan mau masuk ke situ. Foto yang sempurna, kepala sampai kaki. Gitu. Maka kalau foto jangan sampai ke kaki gitu. Ya, foto dari kepala sampai mata kaki saja gitu. Ya. Nah, supaya kita jangan kena pendapat ulama yang mengharamkan foto lengkap semua dari ujung kepala sampai kaki gitu. Jadi kalau seandainya mau foto boleh, tapi foto jangan lengkap badannya gitu. Ya, gitu Ibu ya. Ibu mau foto orang gitu juga, jangan mau foto orang lengkap sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki. Tapi Ustaz Abdul Somad tuh penuh kakinya. Dia ngambil pendapat nih, dia ambil pendapat yang lain. Apa pendapat yang lain? Yang dimaksud surah situ bukan foto, bukan gambar, tapi patung. Nah, jadi pulang kembali kepada pendapat ulama yang mana yang mau kita ambil. Nampaknya kebanyakan kita mengambil pendapat yang mana makna surah di situ bukan gambar, bukan lukisan, tapi maknanya adalah patung. Maka di rumah ibu-ibu nggak ada di dalam rumah ibu yaitu patung ayah ibu kan, nggak ada kan? Mama kita dah meninggal, kita buat patung, kita taruh di rumah. Nggak ada. Ayah kita meninggal, kakek kita meninggal, kita buat patung, kita taruh di teras rumah, kita taruh di pagar rumah. Nggak ada. Tapi kalau orang Batak ada. Orang Batak kan namanya kan, si gele-gele itu kan, ada patungnya gele-gele itu. Ya, di Toba kami pergi sana itu banyak patung di sana. Mandailing, nggak apa-apa Mandailing. Orang Mandailing, orang Islam banyak. Ini yang Batak, yang Kristen. Di kubur mereka tuh ada patung juga. Patung orang tua mereka dibuat besar, yang kaya-kaya kan, yang banyak uang. Patungnya dibuat, rumahnya dibuat kuburnya. Ada kubur, ada rumah, ada patung lagi ditaruh di depan. Nah, kata mereka untuk mengenang orang tua. Betul, nggak apa-apa. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis nggak boleh. Kata Nabi tidak boleh. Nah, jadi berdebatlah Abu Syam dengan Abu Dasa Pantai Gelima. Pas masuk Abu Syam ke rumahnya Abu Dasa, tengoknya rumah Abu Dasa ada foto. Kata Abu Dasa, kayaknya rumah hero-nya hanya tambah malaikat rahmat. Dibilang jawab sama Abu Dasa, kalau malaikat nggak nggak mau masuk ke rumah saya, kan dia berdiri depan pintu rumah saya. Ya udah, saya keluar, saya minta. Ya, kalau malaikat nggak masuk, ya udah saya yang keluar, saya minta. Tiap pagi saya keluar, saya minta, mana rahmat ya, saya bawa masuk ke dalam, gitu. Ini bercanda. Jadi ibu-ibu ya, kalau piara anjing bagaimana ibu? Ya, piara anjing mazhab Syafi'i haram, Hanafi haram, Hambali haram. Kalau dalam mazhab Maliki boleh, tapi untuk berburu. Ya. Ya, pakai berburu banyak. Di sini banyak juga orang kelompok letbuy. Awak letbuy, ya. Ada juga kelompok letbuy kita di sini kan? Ada. Mereka memang tim pemburu babi memang. Karena babi yang masuk ke hutan, masuk ke sawit-sawit itu kan, diburu memang. Jadi anjing boleh, tapi untuk berburu. Tapi kalau untuk dipelihara, anjing dipelihara hukumnya dalam agama Islam, mazhab Hanafi
Hambali dan mazhab Syafi'i haram hukumnya memelihara anjing. Nah, kecuali Maliki boleh. Nah, tapi ibu ada yang pelihara anjing? Ya, anjing setia. Tapi ada hikmah kenapa Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Ya kan? Nah, penyakit rabies. Kalau anjing lewat depan di teras kita. Ya, kucing ada juga, tapi rabies anjing lebih banyak. Yang orang bilang rabies anjing lebih banyak daripada rabies kucing. Kalau anjing lewat di teras kita sama juga. Ya, kalau nampak disama, kalau nggak nampak nggak apa. Karena kita dihukum kalau kita tahu, kalau nggak tahu kita tidak dihukum untuk wajib membersihkan lantai yang bekas diinjak atau dijilat oleh anjing. Dah, ibu-ibu, kita sambung. Nah, waktu jalan terus nih. Ini lafaz niat sembahyang fardu Isya. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sebenarnya niatnya cuma sampai ta'ala. Allahu akbar itu bukan niat. Allahu akbar itu takbir, takbiratul ihram. Artinya, aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Ini kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah menjadi makmum, adaan diganti menjadi makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, adaan diganti menjadi imaman lillahi ta'ala. Ini lafaz niat sembahyang fardu subuh. Usolli fardu subuhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Masuk lagi ke bawah. Ini doa iftitah dibaca kemudian daripada takbiratul ihram. Kemudian artinya apa? Sesudah. Orang dulu bilang sesudah dengan kata kemudian. Ejaan lama ya. Jadi setelah Allahu Akbar takbiratul ihram baca doa iftitah. Mana doanya? Yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kurang ini di situ ya, langsung wajah tuh ya. Mestinya ada ini ya, kurang. Di tempat mama di situ ibu-ibu ada tulisan ini enggak? Nah, berarti kurang, tambah nanti ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, dah selesai itu ibu. Apa artinya? Saya terjemahkan dulu. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan segala pujian itu untuk Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak pujian. Wa subhanallah, dan maha suci Allah dari segala kekurangan. Bukratan wa asila, baik di waktu pagi maupun waktu petang menjelang malam. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku menghadapkan oleh aku wajhiya, wajahku. Ada 2 artinya wajah sini, wajah muka kita hadapkan, ada juga maknanya hati. Nah, boleh muka, boleh hati. Sekalian pun boleh. Wajahku dan hatiku aku hadapkan lilladzi, bagi zat. Zat di sini artinya Tuhan, Allah. Fataras samawati, yang membentangkan langit, wal ardu, dan yang membentangkan bumi, hanifan musliman, dalam keadaan pasrah, musliman dalam keadaan pasrah, dalam keadaan menerima, musliman lagi berserah diri kepada Allah Ta'ala selaku orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku masuk dalam golongan orang-orang musyrikin.
Inna sholati, sungguh sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Ta'ala, Rabbil, yang mengatur alamin, sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu untuknya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian untuk ibadah kepada Allah, baik hidup dan mati untuk Allah Ta'ala, aku diperintahkan. Umirtu, aku diperintahkan. Wa ana, dan saya awalul muslimin, masuk di antara golongan awal-awal di kalangan orang muslim. Nah, setelah dibaca doa iftitah tadi, tujuannya doa iftitah itu untuk mempertebal, menambah kekuatan keyakinan agar kita khusyuk bahwa ibadah ini lillahi rabbil alamin. Ibadah ini bukan untuk selain Allah, tapi ibadah kita ini untuk Allah Ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu ya, ketika ibu-ibu sholat, ibu kan baca doa iftitah. Ketika ibu baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah Ta'ala, berarti ibadah kita tujuannya adalah untuk Allah. Nah, pertanyaannya, apakah manfaat ibadah yang kita lakukan itu untuk Allah atau untuk kita? Kita ibadah sholat, hidup dan mati kita untuk Allah. Ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah Ta'ala. Apakah ibadah kita berguna untuk Allah atau berguna untuk kita? Ya, berguna untuk kita. Memang untuk Allah kita sembah, yang ini untuk Allah. Ibadah kita untuk Allah, hidup kita tujuan ini untuk Allah. Tapi meskipun semuanya untuk Allah, manfaatnya bukan untuk Allah. Manfaatnya yang ambil bukan Allah. Kita sholat bukan Allah yang mendapatkan manfaat dari sholat kita, tapi kembali ibadah itu kembali manfaatnya kepada kita. Jadi orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang haji bukan manfaatnya untuk Allah. Memang ibadah itu tujuannya untuk Allah, tapi manfaatnya untuk si hamba, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sama kita. Allah nggak perlu sama ibu-ibu. Allah nggak berhajat kepada ibu-ibu. Allah tidak bergantung kepada ibu-ibu. Bahkan kalau nggak ada satupun manusia yang meyakini Allah Ta'ala sebagai Tuhan, di semua bumi ini manusia semuanya kafir, nggak pengaruh sama Allah Ta'ala. Nggak ada pengaruh terhadap kesempurnaan Allah sebagai Tuhan. Nah, jadi ibadah kita berpengaruh nggak untuk Allah? Nggak pengaruh. Jadi untuk apa ibadah? Untuk kita sendiri. Jadi kita sholat untuk kita. Manfaatnya bukan sholat kita tujukan untuk kita. Aku sholat untuk saya, bukan. Jadi kita ganti nanti ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ilayya li nafsi. Aku sholat hidupku dan matiku untuk diriku. Kata Tuhan begitu kan? Bukan. Ibadah sholat dan hidup dan mati itu untuk Allah. Manfaatnya untuk kita. Jadi kalau seandainya ibu berat untuk bersedekah, ibu berat baca Quran, ibu berat untuk ibadah-ibadah sunnah dan wajib yang lain, ibu bisa membayangkan bekal ibu segitulah sebenarnya. Hari ini kita niat, saya hari ini sedekah satu hari ini insya Allah 1.000. Berarti 1.000 nanti pulang ke akhirat. Ya kan? Hari ini saya sedekah 2.000. Berarti hari ini bekal kita ke akhirat cuma 2.000. Hari ini saya mau sedekah 5.000. Berarti bekal kita hari ini mau pulang ke akhirat, bekal kita 5.000. Karena sebenarnya sedekah itu untuk kita. Berarti bekal kita itulah yang kita sedekahkan, itulah yang kita bawa nanti ke akhirat gitu. Hari ini saya sholat subuh. Oke, gak cukup subuh tuh wajib. Saya mau tambah habis subuh duha 8 rakaat. Dibilang sama setan, Allah dah cukup 2, dah boleh. Kata setan, kata lagi, kita mau bikin 4 rakaat. Kata setan, dah cukup 2. Banyak kerja di luar. Kan gitu kan? Terus kita iakan juga, oke 2 aja dah boleh. Yang penting ada sholat sunnah gitu. Maka 2 itulah yang kita bawa pulang nanti ke akhirat. Gitu. Berarti kita sebenarnya bisa, kita secara zahir ya, bukan secara hakikat ya. Kalau hakikat diterima belum tentu. Amal kita wajib.
Beramal itu hukumnya wajib. Diterima nggak diterima, diterima atau enggak itu bukan urusan kita, urusan Allah. Karena nggak semua ibadah kita itu diterima. Orang ibadah aja nggak diterima, apalagi nggak ibadah gitu. Makanya kita harus betul-betul berusaha, bekerja dalam arti kata bekerja untuk ibadah. Ibadah baik secara ibadah secara khusus maupun kerja niatnya ibadah, semuanya ditargetkan untuk ibadah. Semuanya targetkan ibadah. Ibu kerja di kantor ibadah, niatnya karena Allah Ta'ala. Ibu kerja misalkan di showroom, niatnya untuk ibadah. Ibu jualan online, ibadah. Ibu menjahit, ibadah. Ibu pergi ke sawah, niatnya karena Allah Ta'ala. Semuanya. Jadi nggak ada satupun perbuatan dan pekerjaan yang tidak ibu niatkan untuk ibadah. Karena kenapa? Waktu kita sempit. Kalau nggak kita niatkan untuk ibadah, kapan lagi? Gitu. Karena nggak semuanya juga itu akan diterima oleh Allah. Nggak semua juga ibadah kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu bagaimana sebanyak-banyaknya agar di antara ibadah kita itu ada yang diterima oleh Allah, ada yang diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya ibu-ibu ya, ada orang Yahudi ahli ibadah 500 tahun dia ibadah, panjang umurnya. Orang dulu kan panjang umurnya ibu ya, 500 tahun dia ibadah. Diceritain dalam hadis. Nah kemudian pas meninggal dunia, dia kan dipanggil sama Allah. Wahai hambaku, datang dia. Ya Allah, tanya sama Allah, amal apakah yang menyebabkan engkau merasa yakin engkau bisa masuk ke dalam surga? Ditanya sama Allah Ta'ala ke orang Yahudi. Bukan berarti Allah tanya, dia Allah tidak tahu. Ya, Allah nanya cuma supaya dia menjawab. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sudah tahu. Cuma Allah Ta'ala nanya saja gitu. Dijawab sama orang Yahudi ini. Ya Allah, aku pingin masuk surga karena amalku ini, amalku ini, amalku ini, amalku ini, ya Allah. Banyak kali amal ibadahku ini, ya Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, enggak. Kamu saya kasih masuk surga bukan karena amalmu, tapi kamu saya kasih masuk surga karena rahmatku, karena sayang aku ke kamu. Kata si Yahudi ini, enggak mau ya Allah. Saya mau masuk surga karena perjuangan saya. Karena ibadah saya banyak. 500 tahun saya mengabdi padamu ya Allah. Oke, sekarang begini, malaikat tolong periksa amalnya. Diperiksalah amalnya. Mulai dari kamu balik sampai kamu meninggal, ibadah kamu ini. Satu pun enggak ada yang beres. Tapi ya Allah, aku udah betul-betul beramal ya. Enggak diterima semuanya, enggak diterima sama aku enggak terima. Berarti amalmu itu selama 500 tahun puasa, sholat, zakat, silaturahmi, pokoknya semua ibadah kamu itu satu pun enggak ada ikhlasnya. Gak ada ikhlasnya. Akhirnya kalau begitu kata malaikat, kata Allah Ta'ala, seret dia masuk neraka. Ya Allah, kata Yahudi tadi, ya Allah minta maaf ya Allah. Kalau begitu saya ikhlas ya Allah masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Gak apa-apa ya Allah, saya masuk surga ya Allah. Yang penting masuk surga ya Allah karena rahmatmu ya Allah. Akhirnya kata Allah Ta'ala, kan sudah saya bilang pertama, kamu gak percaya, kamu bangga dengan amal ibadah kamu, pikir dengan amal ibadah kamu bisa masuk surga? Belum. Gak semua amal kamu itu kamu diterima sama Allah Ta'ala. Maka kemudian karena Allah Ta'ala kan boleh dibilang diprank lah gitu. Diprank si hamba. Ya udah masuk surga kamu dengan rahmat saya. Jadi hamba itu masuk surga bukan karena amal. Dia bangga dengan amal, dia yakin dengan amalnya bisa membawa dia masuk surga. Dia sangka amalnya yang banyak itu sudah cukup membawanya masuk surga, menyelamatkan dia dari neraka. Ternyata gak satu pun diterima oleh Allah. Bagaimana kalau orang nggak pernah sholat? Bagaimana mau dapat rahmat Allah? Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah, macam-macam ibadah nggak pernah dia lakukan, maksiat dia buat. Jadi susah masuk surga itu susah itu. Nggak sembarangan orang bisa masuk surga. Nah kemudian ada seorang bagaimana tingkatan pengetahuan keikhlasan malaikat terhadap amal hamba. Satu hari Nabi cerita. Ada hamba itu punya amalan. Amalannya itu saking hebatnya amalannya itu oleh malaikat memandangnya amalannya itu hebat sekali sehingga ramai malaikat yang kemudian setelah amal itu dikerjakan berebut malaikat untuk membawanya ke langit. Dikawal amal itu yang dilakukan oleh orang soleh itu dikawal oleh banyak malaikat ke langit. Karena malaikat melihat amal ini luar biasa, jarang orang mengamalkan ini. Dibawalah amalnya itu ke langit. Sampai di langit yang pertama,
Diperiksa sama malaikat yang pertama, langit pertama. Oh, ini nggak ada ikhlas nih. Suruh dibilang, kalian pikir nih ikhlas nih? Enggak ada ikhlas nih. Buang. Akhirnya amalnya itu dicampakkan ke bumi. Jadi malaikat di bawah langit itu kena prank, kena tipu. Artinya secara lahiriah amalnya itu baik, ikhlas baik. Ternyata oleh malaikat penjaga langit pertama itu diperiksa. Ilmu malaikat langit pertama lebih banyak dibandingkan malaikat di bawah lah. Datang lagi amal hamba yang lain, dibawa lagi sama malaikat rame-rame. Terus sampai langit pertama ditahan sama malaikat langit pertama, diperiksa. Wah, ini mantap nih, ikhlas bagus nih amalnya nih. Dah di ACC sama malaikat pertama, dah boleh bawa langit kedua. Dibawalah sama malaikat itu ke langit kedua. Sampai ke langit kedua, diperiksa sama malaikat nih. Dari awal sampai akhir ibadahnya beres. Oh, masih nyangkut, ada enggak ikhlasnya nih? Buang ke bawah, dilempar lagi. Enggak sampai langit ketiga. Malaikat langit kedua ilmunya lebih tinggi daripada malaikat langit pertama. Nah, yang zahirnya nampaknya ibadahnya ikhlas, bagus sekali ibadahnya. Ternyata dicek sama malaikat langit kedua enggak diterima. Bawa lagi sama malaikat amal ibadah hamba yang lain, dibawa lagi. Udah sampai langit pertama. Oh, mantap. Bawa lagi langit kedua. Kata malaikat langit kedua, wah ini bagus nih, murni karena Allah Ta'ala. Udah naik langit ketiga. Begitu sampai langit ketiga, kata malaikat langit ketiga, tunggu dulu. Diperiksa lagi, diperiksa dari amal pertama sampai terakhir waktu dikerjakan ibadah itu. Oh, ada gak beres nih? Bukan karena Allah Ta'ala ini, dibuang lagi. Suruh buang. Kata malaikat kedua, aduh, gak betul juga saya periksa nih. Nah, ternyata ilmu malaikat ketiga, langit ketiga itu lebih tinggi daripada malaikat kedua dan pertama. Begitu juga seterusnya hingga sampai pada malaikat yang langit Malaikat langit ketujuh udah cek amal ibadah hamba itu lewat seleksi. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Malaikat langit ketujuh pun periksa. Ternyata amalnya ini bagus. Kata malaikat langit ketujuh, boleh bawa ke Sidratul Muntaha. Bawa lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sampai bukan Sidratul Muntaha, sampai ke Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz dihentikan oleh malaikat lagi. Diperiksa lagi amal kita tuh, diperiksa sama malaikat yang paling tinggi posisinya tuh diperiksa. Kata malaikat di Lauh Mahfuz, tunggu dulu, jangan dulu sampai sama Allah. Saya dikasih wewenang periksa yang terakhir. Diperiksa lagi sama malaikat di Lauh Mahfuz tuh, periksa. Gak beres nih. Masih ada niat selain Allah Ta'ala. Buang, dilempar lagi. Jadi gak mudah kita untuk ibadah itu, ibu. Kadang ibu ibadah 40 tahun itu mungkin 1 hari yang diterima, mungkin cuma 2 hari yang diterima, mungkin cuma 5 hari yang diterima. Yang betul-betul diterima itu betul-betul khusyuk dan betul-betul ingat sama Allah, betul-betul bersih. Maka dikatakan innallaha la yaqbalu, Allah Ta'ala tidak menerima amal terkecuali yang ikhlas. Ikhlas itu betul-betul murni, ibu. Betul-betul murni. Sehingga ketika diseleksi oleh malaikat di Lauh Mahfuz, dikatakan ini amalnya enggak beres. Kata malaikat laki yang ketujuh, saya udah periksa beres, ternyata masih di senior saya di atas katakan enggak beres. Ya udah, akhirnya dibuang lagi. Sehingga amal-amal ibadah kita, sholat kita 5 kali sehari semalam itu, ibu, ya, belum tentu semua diterima sama Allah Ta'ala. Ya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, bacaan Al-Quran kita. Hadir ibu-ibu datang mengaji, ini lahiriah ibadah, belum tentu diterima sama Allah. Bu duduk ikut mengaji pengajian ini, kan ini ibadah nih, ibu, ya. Selesai ibadah nanti, selesai mengaji, ibu pulang, amal ini diangkat sama malaikat, diperiksa tuh. Ini tujuannya ngaji itu apa sebenarnya? Karena Allah atau karena yang lain gitu? Karena pingin kumpul-kumpul misal, ya, karena pingin supaya luas pergaulan, atau karena yang lain, bukan karena Allah Ta'ala. Pas dibawa, belum sampai malaikat kedua, baru malaikat ke langit pertama saja udah dilempar sama Allah Ta'ala. Disuruh perintah sama Allah, buang amalnya, gak ada guna tuh. Itu gimana orang gak ibadah, ibu? Gimana orang gak mau ngaji, ibu?
Gimana orang nggak mau sholat? Bagaimana orang nggak mau taat sama Allah? Yang kita saja yang sudah berusaha pun belum tentu amal kita itu di ACC, dicatat itu sebagai amal yang diterima, yang layak untuk dijadikan sebagai beban untuk menimbang amal soleh. Gitu. Makanya tadi itu kisah tadi orang Yahudi tadi itu 500 tahun dia yakin masuk surga dengan ternyata semua satupun amalnya selama 500 tahun dia sudah berupaya berjuang keras untuk ibadah sama Allah Ta'ala itu nggak ada nilainya sama Allah Ta'ala. Maka Allah cuma bilang, saya masukkan kamu itu karena sayang, kamu udah berupaya. Cuma meskipun semuanya nggak diterima, ya udahlah saya kasih masuk karena sayang saya sama kamu. Tapi kalau kamu berharapkan dengan amal kamu masuk surga, nggak satupun yang bernilai, karena nggak ada ikhlas sedikit pun. Jadi keikhlasan itu susah sekali. Ikhlas itu susah sekali. Makanya kalau ada orang bilang begini, saya ikhlas bantu kamu, nggak ikhlas tuh. Orang bilang saya ikhlas bantu kamu, nggak ikhlas tuh, nggak ada ikhlas tuh. Karena ikhlas itu nggak perlu disebut, Ibu. Ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Orang yang merasa ikhlas dengan amal ibadahnya, ikhlasnya perlu diikhlaskan lagi. Keikhlasannya itu belum ikhlas, harus diikhlaskan lagi. Makanya kalau kita mau sedekah sama orang, bukan kita katakan ketika ditanya sama orang, ini ikhlas kan? Ikhlas. Nah, gitu kan. Nah, ketika datang orang bantu ke kita kan, kita pura-pura nolak. Kita jawab enggak apa-apa. Terus apa-apa? Iya, kami betul-betul mau bantu. Ikhlas kan? Yang mau kasih sedekah jawab, iya ikhlas. Nah, jangan gitu jawabnya. Jadi jawabnya apa? Jawabnya insyaallah. Semoga ini bernilai ikhlas di sisi Allah. Karena kita minta tolong sama Allah supaya hati kita betul-betul ikhlas gitu. Karena nggak mampu kita untuk ikhlas kalau nggak dikasih tolong, nggak dibantu sama Allah untuk mengikhlaskan amal kita. Jadi untuk ikhlas itu nggak bisa sendiri, Ibu. Ikhlas itu minta tolong sama Allah supaya amal kita itu betul-betul karena Allah Ta'ala. Makanya Ibu kalau ditanya mana amal yang lebih baik, amal terlihat atau tak terlihat, Ibu? Yang tidak terlihat. Karena kalau terlihat resikonya besar, untuk menjaga keikhlasan itu berat. Meskipun tujuannya untuk bukan pamer, bukan riak, bukan sombong, bukan bangga-banggaan, tapi karena untuk mengajak orang untuk juga mau beribadah sedekah kayak yang kita kasih tadi itu. Tapi beratnya kita untuk menjaga keikhlasan itu, khawatir jangan sampai amal kita sia-sia. Maka lebih bagus sembunyi gitu. Lebih bagus sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Kecuali sedekah terang-terangan yang mampu menjaga keikhlasan, yang diniatkan untuk syiar agar orang juga tahu ini cara untuk kita bersedekah, atau menarik orang lain juga mau untuk bersedekah. Tapi resikonya besar sekali, bisa saja batal. Karena sedekah sembunyi-sembunyi, ibadah sembunyi-sembunyi pun kadang-kadang pun tidak ikhlas. Bagaimana dengan ibadah yang terang-terangan? Berat sekali kita menjaga keikhlasannya. Nah, sesudah ini apakah Ibu yakin ibadah ibu, apakah Ibu yakin ibadah Ibu diterima? Enggak yakin. Enggak ya? Cuma tidak yakinnya kita itu tidaklah mengurangi harapan kita untuk Allah terima. Tuh, dijaga tuh. Kita tidak yakin amal saya ini, saya tidak yakin 100% diterima oleh Allah Ta'ala. Karena belum tentu diterima. Cuma kami diperintah ibadah, yang kami diperintahkan menyempurnakan secara rukun dan syaratnya, dan menjaga keikhlasan hati. Oh, masalah terima nggak terima, belum tentu diterima sama Allah. Maka saya nggak bangga dengan amal yang banyak ini. Saya tidak bangga dengan amal saya yang banyak. Saya tidak bangga dengan kesolehan saya. Saya tidak bangga merasa saya lebih alim dengan orang lain. Saya tidak bangga merasa saya lebih banyak bersedekah, lebih banyak silaturahmi, lebih baik di masyarakatnya. Saya tidak bangga. Bahkan saya khawatir jangan-jangan orang yang lahiriahnya tidak ibadah, justru dia ibadahnya lebih hebat daripada saya gitu. Justru orang yang nampak lahiriahnya dia tuh kayaknya kurang sholat, tapi di kamar dia mungkin lebih dibandingkan saya. Sendirian dia sholat, dia tuh menangis-menangis, dia minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah, kita sholatnya banyak, tapi kita gak pernah nangis sama Allah Ta'ala.
Kita nggak pernah ingat dosa kita. Kita nggak pernah takut amal kita nggak diterima sama Allah Ta'ala. Jadi intinya ketika kita beribadah, yang pertama yang kita yakini, meskipun saya nggak bisa menjamin amal ini diterima, tapi harapan saya besar sama Allah. Apa harapan saya yang paling utama sama Allah? Ya Allah, terimalah amal. Gitu. Kalau nggak ikhlas, ya Allah, bantu supaya ikhlas gitu. Bantu supaya amal ini berbentuk ikhlas sehingga betul-betul engkau terima, ya Allah. Gitu. Itu Pak ya? Gitu. Jadi ini juga untuk mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu tidak boleh menjadi kebanggaan kita, sehingga menyebabkan kita angkuh. Karena kalau kita angkuh sama seperti iblis. Iblis itu paling ahli ibadah. Paling ahli ibadah. Ribuan tahun dia sholat, sujud, gak ada satupun langit yang gak ada bekas tempat sujud. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh, semuanya kalau dilihat itu ada bekas sujudnya iblis. Tapi dia merasa lebih hebat dari Kenapa saya harus sujud? Ini orang baru lahir terbuat lagi dari tanah. Kenapa saya harus sujud sama dia? Ya Allah, bukankah saya udah ibadah ribuan tahun, ya Allah? Kenapa saya harus sujud sama orang yang baru diciptakan? Duluan saya diciptakan, kok saya harus sujud ke dia? Mana lagi diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Nah, itulah keangkuhannya. Karena dia membanggakan amal ibadahnya. Ya, jadi kalau kita punya amal, Ibu, kita menganggap amal kita nggak ada apa-apanya. Ya, kita menganggap ibadah kita tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Ibadah kita nggak ada apa-apanya, nggak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Belum tentu juga kok diterima. Cuma ya kita wajib beribadah gitu. Diperintahkan sholat, ya sholat. Mau diterima, berdoalah, minta ya Allah. Maka setelah sholat, minta ya Allah, sholat, ya Allah terimalah sholatku, gitu kan. Ya, setelah zakat, ya Allah terimalah zakatku. Ya, setelah puasa, ya Allah terimalah puasaku. Ya. Dan semua apapun yang kita lakukan dalam bentuk ibadah, mohon kepada Allah dalam doa, minta supaya ibadah kita diterima oleh Allah, diterima Allah Ta'ala, gitu. Dah. Ustaz, jadi kan ibadah itu kan banyak tadi Ustaz. Jadi Ya. diseleksi sama malaikat. Ya. Malaikat pertama itu kan. Udah lolos malaikat kedua. Jadi sampai ke-7 tuh nggak ada lah satu pun yang ini Ustaz. Jadi semua dibuang itu jadi nanti. Iya, dibuang, nggak ada manfaat. Nggak terima. Jadi banyak. Kadang-kadang begini Ibu ya. Kadang-kadang ibu-ibu ya. Ibu, mak dengar sebentar. Ibu sedekah nih 100 juta ke panti asuhan. Ibu sedekah 100 juta ke panti asuhan. Ibu taruh di panti asuhan 100 juta. Besar enggak tuh? Besar. Kemudian terbayang dalam hati, enggak ada di kampung ini yang sedekah sebanyak ini bandingkan saya. Semoga ini jadi amal. Nah, itu udah enggak dapat. Walaupun di ujungnya semoga ini jadi amal saya. Enggak ada. Tapi ibu datang bawa 1000. Ya, ibu kasih ke panti asuh. Ibu anggap remeh 1000 nih, nggak ada kebanggaan sedikit pun dalam hati. Ya, cuma 1000. Apa 1000 apalah 1000 nih. Ya kan? Jadi ketika ibu sedekahkan 1000, sedikit pun bangganya dalam hati itu nggak ada. Terpikir pun nggak ada kebanggaan. Allah cuma 1000. Ternyata 1000 itu nggak terpikir selintas pun di hati ibu, terbersit pun tidak di dalam hati menganggap ini bernilai. Nah, 1000 nggak seberapa lah 1000. 100 juta aja saya sanggup, cuma 1000. Ternyata dia bisa masuk surga karena 1000 itu bukan karena 100 juta. Kenapa? 100 juta itu egonya ada, kesombongannya ada. 1000 itu karena dia nggak anggap apa-apa, cuma 1000. Justru karena 1000 itu bisa jadi dia masuk surga. Itu ibu ya. Makanya ibadah-ibadah yang istilahnya bernilai dan kita merasa itu sudah luar biasa kita lakukan, pengorbanan kita itu kita rasa sudah besar di situ. Jangan sampai kita tertipu, justru itu tak bernilai sedikit pun. Bahkan yang ibadah kita anggap sepele, karena saking sepelenya, enggak sedikit pun kita bangga dengan ibadah itu. Bisa jadi itulah yang ikhlas gitu. Contoh ibu ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah mengatakan ketika beliau khutbahnya singkat saja. Apa khutbahnya? Beliau bilang,
Syekh Abdul Qadir Jailani itu bilang begini. Amal apapun, mau puasa, mau haji, bahkan jihad fisabilillah sampai meninggal syahid mengorbankan nyawanya pun nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang memberi makan orang yang kelaparan. Banyak nggak orang lapar ibu? Kalau di Aceh nggak terlalu banyak. Kalau di luar sana di Aceh banyak kali ibu. Kalau di Aceh ini kayaknya nggak banyak. Kalau di luar Aceh banyak sekali. Apalagi di Jawa tuh banyak sekali orang kelaparan di sana itu. Nggak ada orang peduli karena orang sibuk semua di sana. Nggak sempat tengoknya orang miskin, nggak sempatnya tengok orang hampir mati karena kelaparan tuh. Kalau di Aceh mana ada? Di Aceh rata-rata orang kenyang sini. Tapi kalau di luar sana itu, dapat kita orang kalau dia nggak makan dari yang kita kasih itu mati dia, itu nilainya lebih hebat daripada mau sedekah sebanyak apapun, mau haji sebanyak apapun, atau sholat sebanyak apapun, puasa sebanyak apapun, nggak ada artinya. Bahkan orang jihad mengorbankan nyawanya, mati syahid dalam perang, nggak ada apa-apanya nilai pahalanya dibandingkan dengan memberi makan kepada orang yang kelaparan, yang orang itu bisa mati kalau nggak makan. Kalau model begitu kita cari ibu ya, orang yang seperti itu ya. Karena pahalanya lebih besar daripada pahala jihad, lebih besar dari pahala haji, lebih besar dari pahala zakat, lebih besar dari pahala puasa. Nah, kalau gitu kan kita berebut cari orang miskin yang hampir mati karena kelaparan ibu ya. Nah, kalau bisa ya, bantu saya ibu cari di mana kira-kira ada itu. Bisa jadi. Bisa. Ya, bisa juga karena ada juga kan cerita itu di masa Nabi Isa tuh wanita memberi minum anjing yang haus tuh hampir mati kan. Dia masuk surga karena itu. Bukan karena ibadah-ibadah yang lain, tapi karena memberi minum anjing yang kehausan gitu. Makanya Nabi itu ketika pulang dari kerja sampai ke rumah, kan lapar Nabi. Sampai pulang ke rumah, itu makanan yang ditaruh di tudung, itu cuma satu potong roti. Nggak ada daging, nggak ada susu, nggak ada yang lain, cuma satu potong roti. Karena sanggupnya cuma segitu. Begitu masuk, baru mau Nabi buka tudungnya itu datang kambing loncat di atas makan rotinya tuh. Nabi nggak usir kambing tuh. Nabi cuma tengok aja kambing tuh. Kenapa? Karena kalau Nabi bergerak, kambing tuh meloncat sehingga dia tidak bisa menikmati sepotong roti. Kalau Nabi bergerak sedikit apalagi mengusirnya, mengganggu hewan yang sedang menikmati makanan. Nggak mau Nabi. Diam aja Nabi. Tengoknya kambing tuh udah makan roti yang cuma satu-satunya. Diam aja Nabi. Tengoknya kambing tuh kan. Nah, begitu kambing itu sudah selesai makan setengah, entah kenapa kambing tuh pergi. Nabi padahal diam aja tuh, nggak diusir. Nabi nggak bilang hus, diam aja Nabi. Nah, begitu kambing itu selesai pergi, kemudian dibersihin Nabi, udah bekas makan itu dibersihin, sisanya dimakan sama Nabi. Coba bayangkan tuh Nabi itu, kita kucing loncat makan ayam kita, hus. Kambing makan bunga kami usir. Itu kan bunga aja kita usir, apalagi ayam, apalagi ikan. Dan cabai kita makan, suami kita belum makan, anak kita makan, kambing udah makan duluan. Kambing siapa ini? Kambing kita lempar dengan batu. Nah, Nabi gitu, segitunya Nabi itu. Roti satu-satunya pulang nggak ada makanan lain, cuma itu yang bisa kita makan. Kambing duluan yang loncat mau makan pula roti, dibiarin sama Nabi. Nah, itu tingkat gimana ya? Tingkatan rahmatnya Nabi, hatinya Nabi itu, sayangnya Nabi itu, kita bisa bayangkan ibu, bagaimana dengan kambing Nabi perlakukan seperti itu, bagaimana dengan umatnya, gitu kan? Bagaimana dengan umatnya? Nah, kalau dengan binatang, dengan hewan, Nabi itu seperti itu, bagaimana dengan manusia? Maka betul itu Nabi ketika manusia semuanya sudah
bangkit dari kubur, ya kan? Waktu di padang mahsyar itu, orang yang paling sibuk itu pada waktu itu adalah Nabi. Nabi yang lain ada. Tapi orang tuh datang sama Nabi Adam, kata Nabi Adam, udahlah kamu jangan minta tolong sama saya malu sama Allah. Gara-gara saya kalian semua keluar dari surga, gara-gara saya makan buah khuldi, saya nggak patuh sama Allah. Jangan minta syafaat sama saya, malu saya sama Allah. Datang lagi manusia ini bertumpuk-tumpuk, datang semuanya sama Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Itu sana ada Nabi Isa, ayo kita minta tolong sama Nabi Isa. Mana tahu nanti kita dibantu jangan sampai masuk neraka. Ketemu sama Nabi Isa, dijawab sama Nabi Isa, udah jangan minta tolong sama saya. Saya nih, walaupun saya berdakwah, saya mengajak orang untuk menyembah Allah, saya dijadikan Tuhan sama manusia. Malu sama saya sama Allah. Saya nggak bisa bantu kalian karena saya malu, saya dijadikan Tuhan sama yaitu manusia, itu umat Kristen. Jadi akhirnya mereka nggak putus asa, dicarinya Nabi Muhammad. Cari Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Muhammad. Ya, jadi umat tuh akhirnya ketemu sama Nabi, dibantu sama Nabi, ditolong sama Nabi. Ditolong sama Nabi, dapat syafaat. Akhirnya orang yang semestinya udah layak masuk neraka, divonis masuk neraka, datang Nabi, ya Allah dengan keberkahanmu, dengan syafaat yang kau berikan padaku, aku berikan syafaat besarku ini kepada umatku yang minta syafaat ya Allah. Kata Allah Ta'ala, masuk. Jangan seret lagi ke dalam neraka. Ayo Malik penjaga neraka, jangan tarik dia, bawa dia ke dalam surga karena syafaatnya Nabi Muhammad. Jadi di saat itu Nabi itu yang paling sibuk nyari kita, dicarinya kita. Nah, dicarinya kita. Mestinya Nabi itu kan duduk manis ya. Mestinya Nabi itu duduk manis gitu. Senang aja hidupnya gitu. Nggak perlu repot-repot nyari umatnya. Biarkan umat kan sudah diajarin, udah diceramahin, udah diajarin tentang ini hukum syariat. Yang ikut dia begini selamat, yang nggak ikut masuk neraka. Enggak, Nabi tetap paling sibuk. Semestinya beliau duduk manis. Justru beliau yang paling susah di waktu itu. Susah mikirin umatnya, jangan-jangan semuanya masuk neraka gitu. Jadi akhirnya Nabi orang yang paling sibuk. Artinya tingkat kepedulian Nabi kepada umatnya itu nggak ada satupun manusia yang punya tingkat kepedulian melebihi kepedulian Nabi kepada umatnya, gitu. Jadi bayangkan Rasul tuh tingkat binatang saja, kambing mau makan rotinya aja dia nggak usir, gimana dengan manusia, apalagi dengan umatnya. Maka kita ini yang masih hidup itulah banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Banyak-banyak kita sholawat kepada Nabi. Kalau sakit banyak-banyak sholawat. Kalau senang banyak-banyak sholawat. Habis sholat jangan lupa sholawat. Mau doa jangan lupa sholawat. Ya kan? Masak jangan lupa sholawat. Nyuci jangan lupa sholawat. Ya kan? Pergi ke pasar jangan lupa sholawat. Suami marah jangan lupa Nah, biasa itu kalau udah baca sholawat itu lempang hatinya, ya kan? Nggak ikut kepancing emosi. Suami emosi, istri emosi, perang dunia. Ya. Jadi kan misalnya kambing itu lagi menikmati dia menikmati makan bunga kita tuh. Jadi jangan kita usir, nggak usah. Ya udah. Kalau kita mau niru sempurna kayak Nabi, ya, kalau kita mau tiru sempurna kayak Nabi, jangan ganggu binatang yang sedang menikmati makanannya. Mungkin itu rezekinya melalui kita. Cuma kebetulan bunga yang dia makan gitu. Biarin aja, kalau kita mau tiru Nabi, biarin aja. Nanti taruh besok di tempat yang kira-kira mau dimakan kambing itu bunga-bunga yang kira-kira nggak mahal gitu. Bunga yang mahal-mahal, yang sulit dicari bunga model sejenis itu, taruh di tempat yang jauh sedikit gitu. Biarin aja itu rezeki dia yang mahal sekali dia dapat gitu. Mana tahu kita masuk surga karena itu. Karena kita ikhlas, bunga yang paling kita sayang, bunga yang paling mahal, bunga yang paling langka dimakan kambing. Dah ridho saya Allah tak. Mungkin bisa masuk surga karena itu. Maka
Maka harus belajar ikhlas ya. Ikhlas itu harus belajar juga. Enggak serta-merta orang ikhlas itu bisa ikhlas Ibu ya. Harus butuh belajar. Gitu. Udah azan Ibu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ambil air wudhu Ibu ya.